Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya akan menyampaikan dua materi ya. Pertama, saya akan selesaikan terkait pertumbuhan mikroba. Jadi melanjutkan materi kemarin yang mengenai stoikiometri pertumbuhan. Kemudian nanti kita masuk ke materi terkait kinetika enzim. Ya, dari perkuliahan minggu lalu, untuk menyusun stoikiometri pertumbuhan, pada dasarnya Anda perlu menentukan komponen apa saja yang terlibat di persamaan stoikiometri. Ya, jadi Anda menyusun senyawa-senyawa yang terlibat pada persamaan stoikiometri, kemudian dari setiap senyawa itu kan ada reaktan, ada produk ya, koefisien stoikiometri baik dari reaktan maupun produknya Anda cari, Anda tentukan. Nah, reaktannya apa saja? Reaktannya itu secara umum ini adalah yang di kiri ini ya. Jadi ada sumber karbon, sumber nitrogen. Nah, kalau sumber karbonnya ini menjadi sumber energi, maka sumber karbon ini juga akan menjadi donor elektron. Kemudian nanti tergantung selnya apakah dia jenis aerobik atau anaerobik, akan ada aseptor elektron. Kalau aerobik ya berarti oksigen. Kemudian kalau anaerobik berarti komponen lain. Kita sudah mendiskusikan komponen lain apa saja yang bisa menjadi aseptor elektron pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti donor elektron itu akan berubah produknya menjadi donor teroksidasi, sementara aseptor elektron produknya menjadi aseptor reduksi. Nah, sumber C, sumber N ini jadi apa saja? Dia akan menjadi biomasa ya. Kemudian nanti juga akan beberapa komponen itu juga akan menjadi CO2 atau HCO3-, air, H+, dan juga panas. Nah, kemarin kita sudah lihat tergantung apa substratnya ya. Sumber C-nya apa, sumber N-nya apa, kemudian pertumbuhannya apakah aerobik ataukah anaerobik, Anda bisa menyusun komponen-komponen senyawa yang terlibat. Sehingga nanti Anda bisa nyatakan persamaan stoikiometri itu bisa juga dibuat dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Ya, karena ini kan sebetulnya juga menunjukkan raca massa ya, walaupun hubungan koefisien stoikiometri itu adalah dalam mol, tapi kan sebetulnya menyatakan mol reaktan itu akan menjadi mol produk. Oke, nah di sini sehingga kalau reaktan dan produk itu dijumlahkan, itu hasilnya akan 0. Dengan catatan koefisien stoikiometri si reaktan itu negatif dan koefisien stoikiometri dari produk itu positif. Kemudian rumus umum biomasa itu adalah ini. Jadi hanya mempertimbangkan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Apapun jenis selnya, mau bakteri, mau jamur, mau ragi, bakterinya mau spesies apapun gitu ya, Anda nyatakan dalam satu senyawa yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan ABC ini? ABC ini adalah koefisien stoikiometri. Nah, ini karena Anda punya satu persamaan stoikiometri, kemudian Anda punya 10 koefisien, maka Anda membutuhkan bantuan 10 persamaan tambahan atau 10 informasi tambahan, sehingga nanti koefisiennya bisa ditentukan. Nah, untuk bisa memutuskan apakah semua koefisiennya bisa dicari atau tidak, mungkin sudah mengenal ya, istilahnya adalah degree of freedom. Jadi derajat kebebasan dari sistem yang Anda cari koefisiennya. Sebetulnya ini adalah selisih antara berapa koefisien yang perlu Anda cari dan berapa jumlah persamaan bantuan yang tersedia. Nah, agar bisa diselesaikan, jumlah N dan K ini harus sama. Atau dengan kata lain, degree of freedom-nya harus 0. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, jadi harus pas 0. Dan satu yang perlu Anda ingat, persamaan bantuan ini atau informasi bantuannya dari, misalnya tadi Anda butuh 10 ya, 10-10-nya ini tidak boleh saling berhubungan.
independen, atau istilahnya tidak terhubung secara linear. Yang satu bukan fungsi dari yang lain. Nah, persamaan bantuan sebetulnya macam-macam ya. Anda bisa menggunakan misalnya diketahui yield. Ya. Yield itu kan sebetulnya kalau Anda lihat ke komponen ini tergantung nilai yieldnya ya, atau yieldnya menyatakan apa. Ya. Jadi yield itu kan sebetulnya menyatakan perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisien. Misalnya, Anda punya yield biomasa terhadap substrat. Ya. Biomasanya itu adalah ini ya, berarti ini adalah H. Ya. Kemudian substratnya, nah ini substratnya perlu Anda lihat, substrat ini sumber C-nya atau sumber N-nya. Nah kalau dia adalah sumber C-nya, ya berarti ini adalah A. Ya, di sini ya, ini H, ini A. Tapi perlu Anda ingat, ini apa? Ini tidak boleh dilupakan ya, karena biasanya yield itu kan satuannya adalah gram per gram. Gram sel per gram glukosa misalnya. Sebelum bisa Anda gunakan nilai yieldnya, Anda harus pastikan, karena ini mau Anda pakai untuk persamaan stoichiometri, sementara hubungan antara A, B, C, dan seterusnya itu adalah dalam bentuk mol, maka yield ini harus Anda ubah dalam bentuk mol per mol. Ya. Perbandingannya harus dalam bentuk mol per mol. Tidak boleh masih dalam bentuk gram per gram. Jadi perlu diingat itu ya. Nah, sehingga nanti kalau biomasa itu Anda anggap koefisiennya 1, boleh ya. Misalkan dari 10, Anda boleh menentukan koefisien dari salah satu komponen saja. Dianggap 1. Nah, biasanya biomasa yang dianggap 1, sehingga kalau Anda punya yield YSX ini adalah yield sel terhadap sumber C, misalnya. Ya, maksud dari YSX itu adalah itu, ini ya. Sehingga kalau si komponen biomasanya koefisiennya adalah 1, maka sumber C-nya itu adalah minus 1/YSX. Minus ya, hati-hati. Karena biomasa kan tadi selalu di kanan, koefisiennya adalah plus 1, Anda sudah tentukan dulu, sehingga yang sumber C minus 1/YSX. Hati-hati lagi, ya ini nilainya dalam mol. YSX-nya harus dalam mol per mol. Ya, sehingga dengan menyatakan koefisien, kan tadi ada punya 10 koefisien ya, lalu Anda menyatakan si koefisiennya biomasa itu 1, Anda punya nilai YXX, berarti kan informasi bantuannya sudah 2. Yang pertama angka 1 ini, yang kedua adalah yield. Berarti degree of freedom-nya adalah 8. Anda butuh 8 persamaan lagi. Anda butuh 8 informasi bantuan lagi. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang kemarin sebetulnya sudah disebutkan ya. Jadi kalau Anda punya fermentasinya itu aerobik, aerobik kan berarti O2 ya. O2 akan menjadi H2O. Lalu menggunakan asetat, asetat ini berarti akan menjadi sumber C. Karena dia organik, masih bisa dioksidasi, akan menjadi donor elektron. Ya. Donor elektron ini akan dioksidasi menjadi CO2. Kemudian NH4+, pH-nya 3. Nah, sehingga sumber N-nya adalah NH4+, dan CO2 yang ada, HCO3- dan CO2, ini Anda bisa asumsikan salah satu. Bisa dalam bentuk HCO3- saja atau CO2 saja. Selebihnya biasa ya, ada H2O, ada H+. Sehingga bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Senyawanya Anda tulis, sumber C-nya asetat, ada oksigen, ya, asetat, ada oksigen, ada NH4, ada H2O, ada HCO3-, ada H+,
ada biomassa. A itu harus negatif. C itu harus negatif. Betul ya? Yang di kiri kan sumber C, sumber N, aseptor elektron, berarti O2 berarti harus negatif. Sementara bentuk tereduksinya itu adalah HCO3-, E itu harus positif, kemudian yang G itu harus positif. Ini untuk mengecek nanti perhitungannya benar atau tidak. Ya, di sini CO2-nya dinyatakan dalam bentuk HCO3. Sebetulnya lebih tepat kalau pH3 itu dalam bentuk CO2. Oke, Anda punya satu persamaan stoikiometri dengan 7 koefisien. Berarti butuh 7 informasi bantuan. Ya, butuh 7 informasi bantuan, punya 7 variabel. Nah, yang bisa Anda gunakan sebagai persamaan bantuan itu adalah neraca. Ada 5 neraca. 4 neraca itu adalah neraca atom. Atomnya apa saja? Ya C, H, O, dan N. Satu lagi adalah neraca muatan. Atom ya tergantung atomnya. Anda tinggal kalikan jumlah atom tadi, misalnya asetat C-nya 2 ya, berarti 2A. Di O2 nggak ada. Di NH4 nggak ada. Kemudian di HCO3- C-nya 1, berarti 1E. Di biomassa C-nya 1, berarti 1G. Gitu ya, lakukan hal yang sama untuk H, O, dan N. Kalau muatan bagaimana? Muatan tinggal Anda cari komponen apa saja yang bermuatan. Kalau Anda nyatakan sebagai CO2, berarti CO2 tidak punya muatan ya. Jadi hati-hati. Anda tergantung Anda mendefinisikannya sebagai senyawa apa. Ya, jadi dihitung muatannya ada berapa, dikalikan koefisiennya. Oke, Anda punya 5 persamaan. Tadi dari slide sebelumnya Anda punya 7 koefisien. Berarti masih butuh 2 lagi. Nah, biasanya yang dilakukan adalah tadi ya, 1 itu adalah menetapkan koefisien dari biomassa itu sebesar 1. Ini ya. Jadi 7 kurangi 5, 2 kan ya. Jadi 2 kurangi 1 masih sisa 1. Nah, Anda bisa gunakan informasi lain. Misalnya Anda sudah tahu yield-nya. Yield-nya ini katakanlah 0,05, di sini sudah dalam bentuk mol ya. 0,05 mol sel per mol sumber C. Ya, angka 0,05 nih di sini sudah dalam bentuk mol. Kalau belum dalam bentuk mol per mol, Anda harus konversi dulu. Caranya dibagi dengan MR ya. Kan asetat punya berat molekul relatif, biomassa juga sudah punya berat molekul relatif. Cara ngitung MR, masih ingat lah ya, itu pelajaran kimia dasar. Oke, nah sehingga Anda bisa selesaikan. Ya, nanti Anda dapat koefisien-koefisiennya. A-nya kan tadi dari yield, G-nya 1, lalu B, C, D, E, dan F-nya ketemu. Oke, untuk kasus lain sebetulnya caranya sama ya. Ini adalah kalau anaerobik. Kalau anaerobik berarti aseptornya bukan O2. Di sini digunakan CO2 karena dia menghasilkan asam laktat, berarti aseptor tereduksinya adalah si asam laktat. Ya, sumber C-nya glukosa, berarti sumber C dan donor elektron adalah glukosa, teroksidasi menjadi CO2, sumber N-nya adalah NH4. Dari komponen ini Anda juga bisa menyusun persamaan stoikiometrinya. Ya, Anda punya 7 variabel, lalu Anda punya 5 persamaan, CHON dan muatan. Sama seperti tadi. Nah, sehingga Anda bisa gunakan yang
F ini adalah yang biomasa ya, tinggal 1, terus mencari informasi tambahan lain, misalnya yield. Anda bisa dapatkan koefisiennya. Oke, terlihat simpel. Ada pertanyaan dulu. Jadi memang kalau untuk konteks yang contoh ini, itu memang simpel ya, karena memang Anda bisa mendefinisikan sistemnya mudah. Ini sistemnya masih sederhana. Anda hanya mempertimbangkan senyawa yang terlibat itu ini saja, ya. Kemudian produk yang terbentuk hanya 1, gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa menyusun persamaan stoikiometri ini hanya dengan G itu berapa? 7 ya, 7 senyawa. Kalau misalnya anaerobik, ya, kemudian produk yang terbentuk senyawanya itu lebih dari 1, ya berarti bentuk aseptot reduksinya tidak hanya 1. Ya, dia bisa bercabang menjadi 2 atau 3 atau lebih gitu ya. Nah, ini berarti Anda punya lebih dari 7 senyawa di persamaan stoikiometri. Berarti persamaan tambahannya atau informasi tambahannya Anda butuh lebih banyak. Oke. Ada pertanyaan untuk terkait stoikiometri? Gunanya buat apa? Jadi gunanya sebetulnya ya Anda mengetahui, ini kan termo ya, termodinamika. Maksudnya perhitungan stoikiometri ini perhitungan black box, di mana Anda hanya melihat kondisi awal dan akhir. Itu yang maksudnya pendekatan termodinamika. Anda tidak melihat seberapa cepat reaksinya berjalan, apa yang terjadi selama reaksi gitu ya. Anda pokoknya tahu, oh di depan, di awal itu ada komponennya ini, ada reaktannya ini. Di akhir, setelah reaksinya selesai, entah itu berapa lama gitu ya, di akhir ada komponennya ini. Jadi kan itu pendekatan termo ya, kondisi awal dan akhir. Nah, dengan pendekatan ini Anda bisa memprediksi. Yang bisa diprediksi apa? Oh, kira-kira kalau Anda menjalankan, ini contohnya ya, fermentasi anaerobik, pakai glukosa dan asam laktat, tadi Anda sudah punya informasi yield biomasa terhadap glukosa, nah Anda bisa mendapatkan informasi dari perhitungan stoikiometri, Anda bisa mendapatkan informasi yield asam laktat. Kira-kira berapa? CO2 yang terbentuk kira-kira berapa? Untuk setiap gram atau setiap mol glukosa. Untuk setiap mol sumber nitrogen, katakanlah begitu. Nah, karena ini adalah pendekatan termo, angka yang Anda dapatkan itu adalah ya angka ramalan ya, namanya termo kan untuk meramal. Jadi untuk membandingkan nanti pada kondisi realnya, seharusnya hasil yang Anda hitung ini, maksudnya hasil perhitungan termodinamika ini menjadi hasil maksimum. Karena dia kan termo, Anda tidak mempertimbangkan durasinya. Pokoknya sampai reaksinya selesai, oh nanti itu dapat kira-kira asam laktatnya sekian. Jadi harusnya ketika Anda menjalankan fermentasi ini secara eksperimen, perolehan yang Anda dapatkan ya, yield yang Anda dapatkan dari eksperimen, mestinya mendekati ini. Tidak bisa terlalu jauh lebih tinggi apalagi ya. Kalau kurang mungkin, karena mungkin kan fermentasinya durasinya tertentu. Eksperimen fermentasi yang Anda jalankan durasinya tertentu. Tapi tidak mungkin jauh di atas perhitungan ini. Jadi lebih ke untuk membenchmark ya atau meramal kira-kira nanti tuh fermentasinya akan dapat seberapa banyak. Oke? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini karena tidak ada ujian, tidak ada hitung-hitung, jadi mungkin latihan hitungannya tidak saya sampaikan secara detail ya. Nanti kalian silahkan hitung-hitung sendiri. Kan kalau matematikanya simple ya.
Anda tinggal melakukan, mau pakai solver bisa, mau pakai eliminasi substitusi juga bisa untuk menyelesaikan koefisien ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Suara saya masih terdengar jelas kan ya? Masih, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, berarti yang materi ini saya cukupkan ya.